Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, siapa nih yang mau beli HP Samsung, yaitu Samsung S25 Ultra yang harganya cuma 25 juta aja. Nah, kalau teman-teman pengen pre-order, langsung aja cek link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang nggak punya budget nih, pengen beli S25 Ultra, tapi budgetnya cuma sejutaan aja. Nah, dari Gadget Max ada rekomendasikan nih, HP yang murah tapi nggak ngecewain lah ya. Dan apa HP-nya bang? Ya, ini. Kalian tahu? Saksikan video ini sampai habis. Nah, ini dia smartphone-nya. Kalian udah pasti tahu lah ya, itel S25 Ultra. Smartphone yang harganya udah murah sekarang ya. Kalian bisa beli untuk varian 8 per 256 GB di harga 1,9 juta rupiah. Nah, smartphone ini tuh viral sih pada saat launching ya. Dan ya, ada yang bully, ada yang seneng juga sama HP ini. Nah, secara bentuk sih dimensi ini lebih kecil lah ya, ukurannya sama ya Samsung S25 Ultra. Ini dimensinya cuma ya 6,9 mm tebelnya, kan masih tebelan di Samsung S25 Ultra, dan beratnya juga tentu yang Samsung lebih berat ya S25 Ultra. Kalau ini cuma beratnya di 163 gram aja. Nah, HP ini tuh udah dilengkapi sama IP rating IP64, jadi udah tahan terhadap cipratan air, dan ini juga udah tahan ya karena kalau dibanting itu masih kuat. Dan itel sih nyebutnya Titan Shield itel gitu ya. Cuma ya kalau kalian banting-banting terus pecah layarnya sih pecah, karena saya lihat beberapa reviewer yang emang ya testingnya tuh babar banget, pecah layarnya. Kemudian mereka klaim ke itel langsung atau Calcare gitu ya, dan itu diganti. Nah, kalau Samsung saya nggak tahu gimana ya. Samsung S25 Ultra, apakah kalau layarnya pecah bisa diganti selama 100 hari atau enggak ya? Kalau itel ini ada jaminan layar teman-teman. Kalau kalian beli ini selama 100 hari, layarnya pecah, dapat pengganti layarnya. Cuma pengganti layar itu hanya berlaku 1 kali aja ya. Kalau berkali-kali nggak dapat teman-teman, jadi kalian harus beli layarnya. Oke, jadi kalau kalian beli produk Samsung, saya nggak tahu ya apakah bisa ganti layar atau enggak, atau mungkin kebijakannya beda ya. Mungkin kita harus beli garansi beda lagi, bayar lebih lagi, biar dapat jaminan untuk kerusakannya. Kalau ini nggak perlu, kalian beli harganya 1,9 juta udah dapat gratis ganti layar selama 100 hari maksud saya kalau bermasalah. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ya, layarnya sudah edge itu ya. Tuh, nih. Nah, kalau kita bandingin nih sama smartphone yang saya punya yaitu Samsung Note 10 Plus. Nah, ini saya beli dulu 2,5 juta teman-teman ya. Cuma ada layar pecah, jadi itu tuh bisa lihat pecah layarnya. Saya dapetin di harga 2,5 juta, dan ini adalah daily driver saya. Jadi kalau kerjaan sih saya tetap pakai Samsung ya. Cuma kan kalau kalian ketahui ini pertama kali launching harganya 15 juta teman-teman ya. Pertama kali launching ya 6 tahun yang lalu. Setelah setahun saya baru tahu bahwa harganya udah turun, cuma saya nggak beli lagi. Nah, sekarang harganya udah murah banget ya. Ya, namanya juga HP jadul teman-teman ya. Layarnya sudah pecah, saya dapetin di harga 2,5 juta rupiah gitu ya. Saya sih maunya ganti ke Samsung S23 Ultra atau S24 Ultra, cuma harganya masih di atas 10. Jadi saya urungkan buat beli smartphone-nya. Ya udah, ini masih lancar. Ini RAM-nya 12 GB, storage-nya di 512 GB ya. Cuma kalau pakai main gaming sih ya jangan, panas. Cuma ya cukup lah ya buat kerja-kerja biar aman ya, karena ada security dari Samsung-nya ya. Jadi ya saya untuk HP daily driver tetap HP Samsung. Ya walaupun saya nggak bisa beli Samsung S25 Ultra ya. Saya jual NMAX saya pun nggak dapet ya. Kalian jual Vario kalian pun nggak dapet itu S25 Ultra itu. Harga 25 juta sekarang ya. Nah, ini ya tampilannya. Ya kalau pengen itel S25 Ultra ini seperti ini. Nah, untuk UI-nya dia sudah menggunakan Android 14, dan dari itel menyebutnya bakalan ada update software selama 2 kali. Cuma saya nggak tahu ke depannya gimana. Kita lihat tahun depan ya, kita bahas ulang lagi untuk HP ini. Apakah beneran ada update software atau enggak ya. Kita lihat ke depannya. Oke, ini UI-nya seperti ini teman-teman ya. Simple banget. Special function kita langsung aja cek ya. Ada dynamic bar, ada memory fusion. Apakah memory fusion berguna bang? Ya, saya jarang pakai nih ya. Gak guna banget sih itu. Ada smart panel, terus ada game mode. Ini ada game mode-nya udah bypass charging. Kalau pakai main gaming
lebih enak ini sih ya teman-teman ya, ketimbang Samsung S25 Ultra saya agak takut-takut kalau Samsung S25 Ultra, maksudnya Samsung Note 10 Plus saya itu jarang banget saya pakai main gaming ya. Takutnya pakai main gaming layarnya kena cyber. Kalau sudah kena cyber udah ya nggak bisa diperbaiki teman-teman ya. Nih udah ada bypass charging, jadi kalau pakai main game ini sih udah enak ya. Jadi nggak bakalan panas di HP-nya. Kemudian di situ ada dual apps dan ada kids mode teman-teman ya. Nih gitu. Jadi kalian nggak perlu beli HP yang puluhan juta masih dapat feel layar Edge ya. Kayak S23 Ultra gitu. Kalau saya lihat sih S25 Ultra sekarang desainnya udah biasa banget teman-teman ya. Jadi nggak ada yang tekuk-tekukan gitu. Jadi ya bentuknya simple seperti ini, cuma kesan ngotak gitu ya teman-teman ya. Tuh. Ya desainnya ya kayak gini lah gitu ya. Jadi nggak kayak Edge seperti ini ya. Kayak Samsung Note 10 Plus ini nggak gitu ya. Mungkin Samsung udah trauma pakai layar seperti ini ya. Jadi bikin layar seperti itu biar lebih kuat ya. Nih, gitu teman-teman. Kita lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian layarnya ya dari Itel S25 Ultra ini. Walaupun harganya murah, HP ini ya sudah dibekali layar yang sudah Full HD Plus 1080 x 2436 pixel. Layarnya sudah AMOLED ya teman-teman. Dan jangan khawatir, dia sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 7i. Jadi kalau teman-teman ya pengen pecahin HP ini kayaknya bakalan sedikit susah teman-teman ya. Karena dia sudah dibekali ya itu saya bilang layarnya sudah Corning Gorilla Glass 7i, yang mana kalau kalian kena goresan atau kalian pukul kayak tadi itu masih aman sekali. Apalagi kalau kalian beli baru itu ada jaminan ganti layar selama 100 hari, yang mana brand-brand lain itu belum berani bisa ngasih seberani ini ya. Ukuran layarnya di 6,78 inch, refresh rate sudah 120 Hz, dan kalau HP ini sih jangan khawatir teman-teman, udah refresh rate 120 Hz ya, bisa sih udah enak deh ya. Nih sudah Full HD juga. Kemudian coba kita tes buat sampling rate-nya bisa sampai 360 Hz ya, yang mana ini udah besar banget menurut saya di kelasnya. Dan kerapatan layarnya di 393 ppi, dan ini kalau nitsnya saya cek ya, jadi bisa dipakai di bawah sinar matahari karena dia mentoknya di 1400 nits kalau nggak salah ya. Dan multi touch-nya sudah mendukung 10 sentuhan, dan kalau pakai nonton Netflix udah aman banget, security-nya udah di L1. Jadi udah enak banget kalau kita pakai nonton Netflix teman-teman, tuh udah cakep banget di kelas harganya. Ya, gimana? Kalian tertarik nih beli Itel S25 Ultra ini? Saya sarankan sih kalau kalian beli ini merem aja ya, kan harganya murah, jadi nggak bikin kalian pinjem uang gitu ya. Kalian punya budget tipis tapi pengen rasakan HP-HP flagship ya, ini jawabannya. Iya. Udah pilihan dari Itel lagi Samsung S25. Nih, kalau kalian pengen beli langsung aja, harganya cuma 25 juta aja. Kalau kalian nggak punya budget, ini aja. Nah, untuk pemutaran videonya kita coba lihat ya. Mentoknya dia di 720p di 60 fps. Nah, kayak gitulah ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah di bagian ya performa. Nah, untuk smartphone itu dibekali performa yang nggak terlalu ngebut ya. Masih ngebutan di Helio G99, masih ngebutan di Helio G100. Nah, untuk performanya apa sih nih Bang? Nah, untuk performanya dia dibekali prosesor ya UniSoC T620 teman-teman ya. Prosesor ini tuh ya standar aja sih ya. Dengan fabrikasi masih di 12 nanometer ya, 6X Cortex A55 di 1,8 GHz sama di 2X Cortex A75 di 2,2 GHz teman-teman ya. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G57, dan di sini tuh kalau kita lihat lebih baik ke bawahnya, ini RAM-nya 8 GB dengan storage di 256 GB, tipenya sudah UFS. Kemudian maksud saya dukungan baterainya adalah 5000 mAh dan chargernya hanya di 18 watt aja. Nah, untuk tambahannya di sini tuh ada fingerprint display ya. Kemudian Bluetooth-nya 5.2, Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 teman-teman ya.
Dan untuk AnTuTu benchmarknya, nah, dapat skor segini aja. Makanya saya bilang untuk performanya masih di bawah Helio G99 atau di bawah Helio G100 yang udah dapat skor AnTuTu di 400 ribuan, teman-teman. Gimana? Ya, kalau kalian tertarik beli ini langsung aja cek ya. Nah, kita coba testing gaming. Ya, coba game ringan-ringan ya, hasilnya seperti ini. Oke, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Untuk game mungkin kita testing game PUBG Mobile aja. Oh, yang lain gak di testing, Bang? Ya, ini aja lah ya. Apa testing lain sama aja sih ya. Oke, untuk settingan dapat di Smooth Ultra atau di Balance Ultra atau di SD High. Kita pakai di Balance Ultra aja. Stylenya realistik. Gironya off karena ini gironya masih software, belum hardware. Kalau pengen hardware sih ITEL RS4, teman-teman. Ini nggak ada senjata sini. Ini. Secara performa sih ya standar sih ya, nggak terlalu ngebut, nggak terlalu lemot juga, masih cukup. Ya kayak gitu ya, untuk testing gaming kita nggak terlalu bahas terlalu jauh ya, karena secara performa ini udah banyak banget yang bahas, dan dari kesimpulan saya lihat sih secara performa biasa aja ya. Masih ngebut ITEL RS4 di Helio G99-nya. Kalau Unisoc T620 ini ya standar menurut saya. Saya berharap sih ITEL bisa ngeluarin Helio G100 dengan layar cup seperti ini. Harga launchingnya bisa di harga 1,8 juta rupiah. Karena ini launchingnya harga 1,8 juta rupiah. Nah, kalau kalian pengen beli ini bisa cek link yang ada di deskripsi. Kita lanjut buat pembahasan berikutnya aja lah ya, biar cepat. Selanjutnya kita bahas untuk bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera, dia dibekali kamera belakang di 50 megapiksel, bisa ngerekam di 2K 30 fps, dan kamera depan di 32 megapiksel dan bisa ngerekam di 2K 30 fps juga. Nih, kamera belakang, kamera depan. Nah, untuk hasil kameranya sih nggak ngecewain sekali ya, masih oke banget. Cuma kalau kalian pakai HP ini jangan berharap kalau kalian ngerekam itu hasilnya bakalan bagus ya. Stabil enggak, karena di sini tuh belum ada fitur Ultra Steady. Jadi kalau kalian ngerekam video, saya sarankan kalian pasangkan gimbal aja biar hasilnya bagus ya. Karena di sini tuh belum ada Ultra Steady, yang mana gironya masih software ya. Jadi kalau pakai ngerekam tuh kurang enak banget, masih bergoncang gempa. Nah, sampel kameranya seperti ini. Oke, ini adalah hasil rekaman dari smartphone ITEL S25 Ultra, dan di sini tuh kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps. Suara sampel mic-nya seperti ini, teman-teman. Untuk fokusnya gimana? Fokusnya sih standar cepet ya, hasilnya juga lumayan oke. Cuma di sini tuh ada yang disayangkan dari smartphone ini, yaitu belum ada fitur steady-nya. Jadi kalau pakai jalan ya gempa. Jadi ya ini nggak rekomendasi sekali nih kalau kalian buat vlogging. Tapi kalau sudah rekam gini sih masih bisa banget. Oh ya, untuk 2K-nya kita mungkin nggak ngerekam ya, karena ya menurut saya sih hasilnya sama aja, cuma lebih detail aja ya untuk 2K 30 fps. Oke, ini dia hasil kameranya. Kita coba rekam muka kita. Nah, ini kalau kita rekam muka kita dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau pakai jalan hasilnya pasti bakalan bagus. Itu teman-teman. Nah, menurut teman gimana nih untuk hasil kamera dari ITEL S25 Ultra ini? Silahkan komen di bawah. Oke, kita coba kamera depannya. Dan ini hasil dari kamera depannya, dan kita ngerekam di 1080p di 30 fps juga. Jadi hampir sama ya. Nggak kita ngerekam di 2K karena menurut saya sih nggak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, ini hasilnya di 1080p di 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang dan kurang nyaman. Nah, kita rekamnya di bawah sinar matahari, di bawah pohon, hasilnya seperti ini. Kalau kita rekamnya kena sinar matahari, biar kalian tahu nih hasil kamera gimana. Tuh, hasilnya seperti ini.
Panas banget sih. Nah, itu aja untuk hasil kamera depan dan belakang dari itel S25 Ultra. Kita coba fotonya sedikit, hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel S25 Ultra, smartphone yang harganya sekarang udah turun dikit ya. Dan smartphone ini tuh jadi smartphone terbaik di harganya. Tapi speknya apakah bagus, Bang? Nah, untuk bagian spek di layar saya acungi jempol. Kemudian kalau di bagian performa saya kurang lah ya. Masih ngebut Helio G99 atau Helio G100. Yang lainnya HP ini tuh minusnya gironya juga masih software. Jadi kalau kalian masih nggak begitu peduli dengan giro software, performa yang nggak ngebut, bisa jadi pilihannya ini. Tapi kalau kalian pengen performa yang ngebut, saya sarankan jangan pilih ini. Mending pilih adiknya aja, yaitu itel RS4, atau kalian beli yang brand lain, yaitu Technospark 30 Pro. Nah, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo!